Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PJOK kelas 4 pelajaran 10 sub pelajaran 1 tentang perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai materi kita pada kali ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Peta konsep. Pada pembelajaran perilaku terpuji, kita akan mempelajari tentang 1. Macam-macam perilaku terpuji dan membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kali ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu macam-macam perilaku terpuji. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu menganalisis berbagai sikap yang menunjukkan perbuatan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikan atau membiasakan perilaku terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pernahkah kalian melihat teman kalian jatuh saat berolahraga? Lalu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya berdiam diri saja atau malah mentertawakannya? Dapat diyakini bahwa kalian tidak akan melakukan kedua-duanya. Pasti kalian akan langsung membantu teman kalian yang jatuh dengan memberikan pertolongan pertama. Betul? Dari sikap yang kalian tunjukkan, kalian sudah bisa menerapkan salah satu bentuk dari perilaku terpuji. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud perilaku terpuji tersebut? Perilaku terpuji adalah segala perbuatan baik yang dilakukan kepada orang lain, baik berupa sikap maupun ucapan, yang keduanya itu akan memberikan dampak yang positif terhadap orang lain, yang nantinya akan memberikan efek yang baik terhadap kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berperan sebagai makhluk sosial, yaitu kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita akan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jika tidak, kita akan merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku terpuji tersebut harus kita terapkan dan biasakan dalam kehidupan kita, supaya kita mudah untuk menjalani kehidupan. Karena jika kita baik kepada orang lain, maka akan baik pula dampak yang kembali kepada kita. Nah, anak-anak, pasti setiap hari selalu melakukan perbuatan yang terpuji, bukan? Sekarang, perilaku terpuji apa yang biasa kita lakukan kepada orang lain sehingga memberikan dampak yang positif bagi kita sendiri maupun orang lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kejujuran. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang kejujuran? Jujur merupakan suatu sikap terbuka, dapat dipercaya, apa adanya, dan tidak mengada-ngada. Misalkan, jika kita merasa bersalah dalam suatu keadaan, kita berani mengakui kesalahan kita sendiri meskipun tidak ada yang mengetahui. Ciri-ciri orang yang berperilaku jujur adalah berkata yang sebenarnya, menepati janji, mengakui kesalahan, tidak berbohong, menipu, dan mencuri. Anak-anak, sudahkah kalian berperilaku jujur selama ini? Yang kedua adalah disiplin. Anak-anak, adakah di antara kalian yang sering terlambat ke sekolah atau terlambat mengumpulkan tugas saat pembelajaran daring seperti saat ini?
Kalian adalah anak-anak yang hebat dan selalu tepat waktu dalam melakukan apapun dan dimanapun. Nah, tepat waktu tersebut merupakan salah satu bentuk sikap disiplin yang merupakan perilaku mentaati tata tertib yang sudah dibuat oleh suatu kelompok atau perorangan. Yang ketiga adalah peduli sesama. Seperti sedikit cerita yang disampaikan tadi, bahwa saat melihat teman jatuh, kita akan memberikan pertolongan pertama pada teman kita. Ini merupakan salah satu sikap peduli kita sebagai teman. Karena kita sudah bersedia untuk memberikan bantuan, perhatian, wujud kasih sayang kita kepada orang lain. Dengan kita bersikap peduli kepada orang lain, maka orang lain juga akan bersikap peduli kepada kita. Yang keempat adalah kerjasama. Dalam dunia olahraga yang dimainkan secara berkelompok atau beregu, sikap kerjasama sangat menentukan keberhasilan suatu permainan. Karena saat kelompok atau beregu tersebut akan melakukan usaha secara bersama-sama, maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan kemenangan. Kuncinya adalah antar anggota kelompok harus saling berinteraksi dengan baik. Selain mempermudah mencapai tujuan, manfaat yang lainnya adalah mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan lebih ringan, karena selalu menerapkan slogan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kelima adalah tanggung jawab. Saat kita diberi tugas pada suatu kelompok atau regu saat bermain dalam suatu olahraga, kita harus lakukan peran kita dengan penuh tanggung jawab semaksimal mungkin. Sebagai perwujudan kesadaran kita akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, berusaha melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, dan bersikap jujur jika melakukan kesalahan. Saat menjadi seorang siswa, kalian juga harus bertanggung jawab dengan peran kalian saat ini, yaitu dengan rajin belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang keenam adalah tekun. Selain bertanggung jawab dengan peran yang kita peroleh, untuk memperoleh keberhasilan, kita juga harus melakukan peran kita dengan sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin dalam berusaha, agar apa yang kita peroleh membawa hasil yang terbaik untuk kita. Yang ketujuh adalah respek. Respek merupakan suatu sikap yang menaruh perhatian kepada orang lain dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Dalam dunia olahraga, respek artinya saling menghargai dan menghormati. Misalkan saat kita sedang bertanding, maka kita harus menghargai lawan kita agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Selain itu, kita juga harus menghormati segala aturan yang berlaku dalam suatu pertandingan. Menghormati aturan merupakan salah satu bentuk sikap respek kita sebagai pemain. Perilaku terpuji yang kedelapan adalah fair play. Fair play merupakan suatu sikap adil dalam melakukan dan memperlakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu menghormati orang lain, bersikap jujur dan bertanggung jawab, dan tidak berprasangka buruk. Dalam dunia olahraga, sikap fair play ini ditunjukkan saat sedang bertanding menganggap lawan kita adalah kawan kita yang memiliki tujuan yang sama, bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan dengan segala cara. Sehingga pada saat bertanding kita memiliki kebesaran hati terhadap lawan untuk saling menghormati, menerima segala kemenangan dan kekalahan. Yang kesembilan adalah sportif. Sportif merupakan sikap kesatria, jujur, dan fair dalam melakukan permainan. Dalam dunia olahraga, sikap sportif ini sangat dibutuhkan sekali tumbuh kesadaran di setiap individu pemain
demi terlaksananya permainan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Karena tanpa sikap sportif, maka pertandingan akan mengalami kesulitan dan kerusuhan. Ciri-cirinya adalah bermain mengikuti peraturan yang berlaku, tidak bersikap curang untuk meraih kemenangan, bersikap kesatria menerima kekalahan, menghormati dan menghargai lawan, serta mengakui kemampuan lawan yang memang pantas jika lawan tersebut dinyatakan menang. Perilaku terpuji yang ke-10 adalah beradab. Sikap beradab merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena sikap beradab ini sangat berkaitan dengan sikap moral yang dimiliki oleh seseorang yang berintikan kepada kesopanan, keteraturan, dan kebaikan. Orang yang beradab akan bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Selain itu, orang yang beradab sangat mengapresiasi keteraturan yang ada di sekitarnya yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, anak-anak, sudahkah kalian menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kalian? Dan adakah hal positif yang kalian ambil setelah menerapkan perilaku terpuji tersebut? Anak-anak, tanamkan sejak dini bahwa jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka akan baik pula dampak atau efek yang akan kita peroleh nantinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik anak-anak, silahkan kalian pahami materi kita kali ini dan jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena berbuat baik tidak akan pernah merugi. Demikian materi PJOK kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipelajari kembali. Salam hebat, salam semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.